Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdillah Akmal Rosidi dengan akhiran NIM 068. Di sini saya akan membahas tentang implementasi pembelajaran model berbasis kontekstual. Sebelumnya saya mohon izin kepada dosen pengampu teori belajar dan pembelajaran, Bapak dosen Bahrul Munib, SHI MPDI. Baiklah, saya akan membahas tentang definisi pembelajaran model berbasis kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah model pembelajaran yang mengaitkan materi dengan situasi dunia nyata, memungkinkan peserta didik untuk menghubungkan pengetahuan dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran model berbasis kontekstual atau dikenal juga sebagai contextual teaching and learning merupakan pendekatan yang secara khusus dirancang untuk mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata yang relevan bagi peserta didik. Dalam konteks ini, kontekstual merujuk pada penggunaan konteks nyata, baik itu dari kehidupan sehari-hari siswa, lingkungan sekitar, atau konteks sosial yang lebih luas untuk memperkuat pemahaman dan penerapan konsep akademik. Sebagai contoh, dalam pembelajaran matematika, guru dapat memilih untuk mengajar konsep geometri melalui penggunaan bangun-bangun yang ada di sekitar siswa. Seperti manfaat bentuk-bentuk benda di ruang kelas atau lingkungan sekolah sebagai contoh untuk menjelaskan konsep tersebut. Pendekatan kontekstual ini meliputi 7 komponen yang akan saya sebutkan sebagai berikut, yaitu inquiry, masyarakat belajar, bertanya, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik. 1. Pembelajaran konstruktivisme. Konstruktivisme adalah salah satu dasar teoritis dalam pendidikan modern, termasuk dalam contextual teaching and learning atau CTL. Pendekatan ini menekankan pentingnya siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Sebagai landasan filosofis pendekatan kontekstual, konstruktivisme berpendapat bahwa pengetahuan dibangun secara bertahap dan diperluas dalam konteks tertentu. Jadi, siswa ini perlu dilatih untuk memecahkan masalah dan menemukan hal-hal yang bermanfaat bagi diri mereka. Konstruktivisme lebih menekankan pada strategi untuk memperoleh pengetahuan daripada seberapa banyak informasi yang dapat diingat oleh siswa. 2. Teori belajar inquiry. Inquiry adalah bagian inti dari pembelajaran berbasis kontekstual. Diharapkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh peserta didik bukan sekedar hasil menghafal fakta, tetapi melalui penemuan sendiri. Guru harus selalu merancang kegiatan yang berfokus pada kegiatan menemukan apapun materi yang diajarkan. Siklus inquiry terdiri dari observasi, bertanya, mengajukan dugaan, pengumpulan data, dan penyimpulan. Langkah-langkah kegiatan inquiry adalah merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis berdasarkan data yang ditemukan, membuat kesimpulan. 3. Dari pembelajaran berbasis kontekstual adalah teori bertanya. Pengetahuan seorang selalu dimulai dari bertanya. Dalam pembelajaran, bertanya dianggap sebagai cara guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Kegiatan tanya jawab melibatkan guru dan siswa. Pertanyaan dari guru memberi siswa kesempatan untuk berpikir kritis dan mengevaluasi cara berpikir mereka. Sementara pertanyaan dari siswa mencerminkan rasa ingin tahu mereka. Tanya jawab dapat dilakukan antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, siswa dengan guru, atau siswa dengan orang lain yang diundang ke kelas. 4. Dari pembelajaran kontekstual adalah teori masyarakat belajar. Masyarakat belajar adalah komunitas atau kelompok belajar yang berfungsi sebagai tempat untuk berbagi pengalaman dan gagasan. Dalam CTL atau Contextual Teaching and Learning, konsep ini menyatakan bahwa hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Kerjasama tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik dalam kelompok belajar formal maupun dalam lingkungan yang alami. Masyarakat belajar terjadi ketika ada komunikasi dua arah. Dalam masyarakat belajar, kedua kelompok yang terlibat dalam komunikasi pembelajaran saling belajar satu sama lain.
tanpa ada pihak yang dominan, dan setiap pihak mengakui bahwa orang lain memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterampilan berbeda yang perlu dipelajari. 5 adalah teori pemodelan. Pemodelan adalah tindakan yang bisa ditiru oleh peserta didik untuk memudahkan, memperlancar, dan menginspirasi ide dalam proses pembelajaran. Model dapat berasal dari guru, siswa, atau pihak luar yang relevan dengan konteks dan materi yang dibahas. Dalam konsep ini, pemodelan adalah kegiatan menunjukkan suatu kinerja agar siswa dapat mencontoh, belajar, atau melakukan sesuatu sesuai dengan model yang diberikan. Guru memberikan contoh tentang cara belajar, how to learn, dan tidak menjadi satu-satunya model. 6 adalah teori refleksi. Refleksi adalah proses berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau merenungkan hal-hal yang telah dilakukan di masa lalu, serta merupakan respons terhadap kejadian dan aktivitas atau pengetahuan baru yang diterima atau dilakukan. Melalui refleksi, pengalaman belajar diintegrasikan dalam struktur kognitif siswa dan menjadi bagian dari pengetahuan mereka. Tujuan refleksi adalah mengidentifikasi apa yang sudah diketahui dan apa yang belum diketahui agar dapat dilakukan perbaikan. Di akhir pembelajaran, guru menyediakan waktu bagi siswa untuk melakukan refleksi yang diwujudkan dalam bentuk 1. Pertanyaan, 2. Jurnal belajar, C. 3. Kesan dan saran siswa. 7. Penilaian autentik. Penilaian autentik adalah proses mengumpulkan berbagai data yang dapat memberikan gambaran tentang perkembangan belajar siswa. Guru perlu mengetahui gambaran perkembangan ini untuk memastikan bahwa siswa menjalani proses pembelajaran dengan benar. Data yang dikumpulkan melalui penilaian bukan hanya untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran siswa. Pembelajaran yang benar harus merupakan upaya membantu siswa belajar bagaimana cara belajar, learning how to learn, bukan hanya pada jumlah informasi yang diperoleh di akhir mode pembelajaran. Selanjutnya adalah implementasi model berbasis kontekstual dalam pembelajaran. Pembelajaran yang efektif dapat dicapai ketika guru merancang rencana pembelajaran dengan memilih model yang tepat. Implementasi model pembelajaran berbasis kontekstual melibatkan serangkaian langkah yang cermat dan terstruktur untuk memastikan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Berikut adalah pembahasan yang lebih panjang dan rinci untuk setiap langkah implementasi tersebut. 1. Identifikasi konteks pembelajaran. Langkah pertama dalam implementasi model pembelajaran berbasis kontekstual adalah mengenai konteks pembelajaran yang relevan dengan kehidupan siswa. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang situasi dan lingkungan siswa, termasuk latar belakang budaya, sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat tinggal mereka. Guru perlu melakukan pengamatan dan studi tentang karakteristik siswa mereka serta tantangan dan peluang pembelajaran yang mungkin dihadapi dalam konteks mereka. 2. Rencanakan aktivitas berbasis konteks. Model pembelajaran kontekstual menekankan pentingnya aktivitas yang terkait dengan situasi nyata dalam pembelajaran. Setelah mengidentifikasi konteks pembelajaran, guru perlu merancang aktivitas pembelajaran yang menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Aktivitas tersebut harus dirancang sedemikian rupa sehingga membantu siswa melihat relevansi dan aplikasi praktis dari konsep yang mereka pelajari dalam konteks nyata. 3. Kurikulum terpadu. Integrasi berbagai mata pelajaran dan kurikulum terpadu merupakan pendukung yang kuat bagi model pembelajaran kontekstual. Dengan menghubungkan berbagai konsep dari berbagai bidang pengetahuan, siswa dapat memahami hubungan antar materi pelajaran dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang lebih luas. 4. Peran guru sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran kontekstual, peran guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator. Jadi, guru ini bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga memfasilitasi siswa dengan fasilitas yang ada di sekolah. Dengan kemampuan mereka bisa. Contohnya seperti memfasilitasi siswa yang kurang ahli dalam mata pelajaran tertentu.
Guru harus membimbing siswa dalam menggali informasi, menganalisis situasi, dan mengaitkannya dengan materi pelajaran. Mereka harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan memfasilitasi diskusi serta kolaborasi antar siswa. 5. Penggunaan sumber daya digital. Pemanfaatan teknologi dan sumber daya digital dapat menjadi sarana yang efektif untuk memperkaya pembelajaran kontekstual. Guru dapat menggunakan video, simulasi, atau aplikasi interaktif untuk menggambarkan situasi nyata dan membantu siswa memahami konsep-konsep secara lebih visual dan interaktif. 6. Penilaian yang relevan. Penilaian dalam model pembelajaran kontekstual harus sesuai dengan konteks pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru dapat menggunakan berbagai metode penelitian yang relevan dengan situasi nyata seperti proyek, studi kasus, atau penugasan yang menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa. Penilaian tersebut harus dirancang untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep, serta kemampuan mereka dalam menerapkan pengetahuan dalam konteks yang relevan. 7. Evaluasi berkelanjutan. Guru perlu melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap pembelajaran kontekstual yang mereka laksanakan. Ini melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap kemajuan siswa, mengumpulkan umpan balik dari siswa tentang pengalaman pembelajaran mereka, dan mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran yang telah digunakan. Evaluasi berkelanjutan membantu guru untuk memperbaiki, menyesuaikan pendekatan pembelajaran mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan konteks pembelajaran yang ada. Selanjutnya adalah manfaat pembelajaran kontekstual bagi peserta didik. Model pembelajaran merupakan metode yang digunakan oleh pendidik untuk mengeksplorasi potensi peserta didik, meningkatkan motivasi, minat, dan antusiasme belajar mereka, serta membentuk sikap belajar yang positif. Model pembelajaran kontekstual sendiri memfasilitasi peserta didik untuk menghubungkan, meluaskan, dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan akademik mereka. Pembelajaran kontekstual tidak hanya memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta didik, tetapi juga mendukung pengembangan keterampilan kognitif dan sosial yang penting dalam proses pendidikan. Berikut ini adalah pembahasan yang lebih rinci mengenai beberapa keuntungan utama dari pembelajaran kontekstual. 1. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Pembelajaran kontekstual memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaitkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dalam konteks ini, siswa diberi peluang untuk mengamati, menganalisis, dan mengevaluasi situasi nyata yang mereka alami atau temui. Dengan mempertimbangkan masalah dan tantangan dalam konteks yang lebih luas, siswa diundang untuk berpikir secara kritis dan logis. Mereka harus merumuskan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi yang efektif. Proses ini membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih kompleks dan kritis, dan yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan di dunia nyata. 2. Pemahaman yang berlangsung lama. Salah satu keuntungan utama dari pembelajaran kontekstual adalah bahwa pemahaman siswa cenderung bertahan lebih lama. Dengan mengaitkan materi pelajaran dengan situasi dan pengalaman nyata, siswa lebih mampu memahami konsep secara mendalam dan terintegrasi ke dalam rangka pengetahuan mereka yang sudah ada. 3. Meningkatkan kreativitas. Pembelajaran konseptual memungkinkan siswa untuk menghubungkan masalah atau tantangan yang mereka hadapi dengan pengetahuan yang mereka pelajari dalam konteks akademik. Selanjutnya adalah strategi efektif untuk menerapkan model berbasis kontekstual oleh guru. Strategi pembelajaran merujuk pada metode yang digunakan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ini mencakup cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pelajaran dalam konteks pengajaran tertentu. Salah satu contoh strategi pembelajaran yang dapat diaplikasikan oleh guru itu adalah strategi pembelajaran Think, Talk, dan Write atau TTW. TTW ini diperkenalkan oleh Winker dan Laughlin sebagai metode yang dapat meningkatkan interaksi dan komunikasi antara siswa. Konsep ini berpusat pada proses berpikir, berbicara, dan menulis. Mulai dari refleksi individual setelah membaca, berbagi ide dengan teman dalam diskusi, hingga menuliskan hasil diskusi secara individu. Dalam kelompok dengan 7-8 anggota, peserta didik diminta untuk membaca,
membuat catatan, dan berdiskusi dan menuliskan ide-ide mereka. Proses berpikir dimulai dengan membaca dan membuat catatan, kemudian berlanjut dengan tahap berbicara dalam diskusi untuk memahami dan menyatukan ide-ide, dan akhirnya menulis hasil diskusi secara individu. Tahap-tahap ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa, tetapi juga keterampilan berpikir, berbicara, dan menulis mereka. Melalui strategi TTW ini, komunikasi di kelas dapat ditingkatkan, kolaborasi didorong, dan pemahaman siswa dapat lebih mudah dipantau oleh guru. Selanjutnya adalah contoh penggunaan model berbasis kontekstual dalam mata pelajaran tertentu. Model pembelajaran berbasis kontekstual atau lebih dikenal dengan istilah CTL telah terbukti sebagai pendekatan yang efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dengan mengaitkan materi pelajaran dengan situasi di dunia nyata. Penerapan CTL tidak hanya memungkinkan siswa untuk memahami konsep akademik secara lebih mendalam, tetapi juga membantu mereka mengaitkan pengetahuan dengan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan CTL dalam beberapa mata pelajaran yang menunjukkan relevansi dan efektivitas pendekatan ini. 1. Dalam pelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika, guru menggunakan contoh nyata dari aktivitas jual beli di pasar atau toko untuk mengajarkan konsep laba, harga jual, dan harga beli kepada siswa. 2. Ilmu pengetahuan alam. Dalam pelajaran biologi, guru membawa bahan ajar berupa biji dan menunjukkan secara langsung proses perkecambahan kepada siswa. Melalui pengamatan langsung ini, siswa dapat memahami secara konkret dan visual tentang konsep pertumbuhan organisme. 3. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Untuk memahami sistem pemerintahan, guru memanfaatkan berita terkini atau mengundang narasumber dari lembaga pemerintahan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara kerja sistem pemerintahan di Indonesia. 4. Mata pelajaran bahasa Indonesia. Dalam pelajaran bahasa Indonesia sendiri atau sastra, siswa diberikan tugas untuk menganalisis puisi atau cerpen yang berhubungan dengan isu sosial terkini. Nah, melalui analisis ini, siswa dapat menghubungkan materi sastra dengan konteks sosial yang lebih luas. Selanjutnya adalah evaluasi dan pengembangan model berbasis kontekstual dalam konteks pembelajaran. Evaluasi dalam pembelajaran melibatkan langkah-langkah sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tentang pencapaian siswa, baik secara berkesinambungan maupun akhir. Berikut adalah beberapa contoh praktis yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi dan mengembangkan model pembelajaran berbasis kontekstual. 1 adalah refleksi evaluatif. Proses refleksi baik oleh siswa maupun guru memungkinkan untuk mengevaluasi sejauh mana konteks telah diintegrasikan dalam pembelajaran. Diskusi kelas atau jurnal pribadi siswa dapat menjadi alat yang efektif untuk mengeksplorasi pengalaman pembelajaran dan mempertimbangkan apakah konteks telah berhasil memperkaya pemahaman. 2. Pengembangan kurikulum. Hasil dari refleksi evaluatif dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum yang lebih relevan dengan kehidupan nyata siswa. Misalnya, dengan memasukkan studi kasus atau proyek berbasis komunitas, guru dapat memastikan bahwa materi pembelajaran tidak hanya memberikan pemahaman konseptual, tetapi juga relevan dengan pengalaman siswa di dunia nyata. 3 adalah pelatihan guru. Pelatihan profesional menjadi kunci dalam meningkatkan keterampilan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran berbasis kontekstual. Melalui pelatihan ini, guru dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mengintegrasikan konteks ke dalam pembelajaran mereka secara efektif. 4 adalah teknologi dalam pembelajaran. Integrasi teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran siswa. Aplikasi edukasi yang menyediakan simulasi atau permainan edukatif sesuai dengan materi pembelajaran dapat memberikan pengalaman belajar yang menarik dan relevan dengan kehidupan siswa. 5. Penilaian autentik. Pengembangan metode penilaian yang lebih autentik menjadi penting dalam mengevaluasi pemahaman dan penerapan pengetahuan siswa dalam situasi nyata. Misalnya,
Penilaian berbasis proyek atau portofolio dapat memberikan gambaran yang lebih holistik tentang kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan mereka. 6. Kolaborasi komunitas. Kemitraan dengan komunitas lokal dapat memberikan siswa kesempatan belajar langsung dari sumber yang autentik dan relevan. Melalui kolaborasi ini, siswa dapat terlibat dalam pengalaman belajar yang nyata dan memperluas pemahaman mereka tentang bagaimana konsep-konsep akademik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 7. Pengembangan modul belajar. Pembuatan modul pembelajaran yang mengintegrasikan pendekatan kontekstual dapat menjadi sumber daya yang berharga bagi guru. Modul ini dapat digunakan sebagai referensi atau panduan dalam merancang pembelajaran yang relevan dan menarik bagi siswa. 8. Penelitian dan publikasi. Penelitian tentang efektivitas pembelajaran berbasis kontekstual dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktik pendidikan. Hasil penelitian ini dapat dipublikasikan untuk berbagi praktik terbaik dengan komunitas pendidikan yang lebih luas. Memungkinkan guru dan stakeholder pendidikan lainnya untuk memperoleh informasi dan wawasan yang diperlukan untuk meningkatkan pembelajaran berbasis kontekstual. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi dalam implementasi model berbasis kontekstual. Nah, dalam menerapkan suatu metode pengajaran itu tidak luput dari tantangan tersendiri. Nah, meskipun ada tantangan, itu juga ada solusi untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, berikut ini saya akan membahas tantangan dan solusi dalam implementasi model berbasis kontekstual. Implementasi model kontekstual melibatkan menerapkan metode atau pendekatan pembelajaran yang mempertimbangkan situasi nyata siswa sebagai fokus utama. Proses ini mencakup penyusunan strategi pembelajaran yang terhubung dengan lingkungan, situasi, dan pengalaman siswa untuk meningkatkan relevansi pemahaman serta penerapan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan model pembelajaran berbasis kontekstual dapat memberikan manfaat yang besar bagi siswa. Namun seperti halnya dengan setiap pendekatan pembelajaran, ada beberapa tantangan yang mungkin muncul. Berikut adalah beberapa tantangan umum dalam menerapkan model pembelajaran berbasis kontekstual dan solusi yang dapat diterapkan. 1. Keterbatasan sumber daya. Ini mesti dialami oleh semua semua metode pendekatan pembelajaran. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya di sekolah, baik itu dalam bentuk perangkat teknologi, buku-buku, atau bahkan dana untuk aktivitas luar kelas. Solusi untuk tantangan ini adalah berupa kolaborasi dengan komunitas lokal atau lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan atau lembaga swadaya masyarakat untuk mendapatkan dukungan tambahan, serta kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Jadi, kalau para pendidik ini kekurangan sumber daya seperti fasilitas-fasilitas sekolah, itu bisa dengan cara memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal. 2. Persiapan yang memakan waktu. Merencanakan dan menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan konteks siswa membutuhkan waktu yang lebih lama dan usaha yang lebih besar daripada pendekatan pembelajaran tradisional. Guru perlu meluangkan waktu untuk mengidentifikasi konteks yang relevan, menyesuaikan materi, dan merancang aktivitas yang sesuai. Solusi untuk tantangan ini adalah pengembangan bank sumber daya dan kolaborasi antar guru untuk berbagi materi dan ide. 3. Keterampilan mengelola kelas. Pembelajaran berbasis kontekstual memerlukan pendekatan yang berbeda dalam manajemen kelas, karena siswa mungkin lebih aktif terlibat dan lebih mandiri dalam pembelajaran. Pelatihan dan dukungan yang tepat dari pihak sekolah dan staf pengajar dapat membantu guru untuk mengatasi tantangan ini. 4. Evaluasi non-konvensional. Penilaian dalam model pembelajaran berbasis kontekstual memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan kontekstual daripada metode penilaian tradisional.
Dukungan dari tim kurikulum sekolah dalam merancang penilaian yang sesuai dengan model pembelajaran berbasis kontekstual juga penting. Dengan mengidentifikasi tantangan ini dan menerapkan solusi yang sesuai, sekolah dan guru dapat mengatasi hambatan dalam menerapkan model pembelajaran berbasis kontekstual dan memastikan bahwa pendekatan ini memberikan manfaat yang maksimal bagi proses pembelajaran siswa. Untuk mengatasi tantangan ini, solusi yang dapat dilakukan antara lain kolaborasi dengan komunitas, 2 pelatihan guru, 3 penggunaan teknologi, 4 penilaian autentik. Selanjutnya atau yang terakhir adalah tinjauan literatur dan penelitian terbaru tentang pembelajaran berbasis kontekstual. Tinjauan literatur merupakan tahap awal dalam melakukan penelitian yang mencakup pengumpulan, penilaian, dan penyatuan informasi dari berbagai sumber yang relevan dengan topik yang diteliti. Di sisi lain, penelitian dalam konteks pembelajaran merujuk pada proses yang terstruktur untuk menghimpun data, menganalisisnya, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai subjek pembelajaran yang sedang diteliti. Berikut adalah beberapa contoh tinjauan literatur dan penelitian terbaru mengenai pembelajaran berbasis kontekstual. 1. Meningkatkan kemampuan membaca melalui pembelajaran kontekstual. Penelitian ini mengeksplorasi efektivitas pembelajaran kontekstual dalam meningkatkan kemampuan membaca awal pada anak-anak dengan kesulitan belajar membaca. 2. Pembelajaran kontekstual pada era pandemi COVID-19. Tinjauan ini menggambarkan pembelajaran kontekstual teaching learning atau CTL sebagai alternatif pembelajaran selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menunjukkan bahwa CTL adalah pendekatan yang sesuai dalam pembelajaran selama pandemi karena menekankan partisipasi siswa dalam menemukan materi pembelajaran dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Meningkatkan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran CTL. Penelitian tindakan kelas ini bertujuan untuk memahami implementasi model CTL dalam meningkatkan hasil belajar matematika. Hasilnya menunjukkan peningkatan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. 4. Efektivitas pembelajaran kontekstual terhadap keterampilan berpikir kritis. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak model pembelajaran CTL terhadap keterampilan berpikir kritis siswa SMP. 5. Penerapan model pembelajaran kontekstual berbasis kompetensi. Penelitian ini menginvestigasi penerapan model pembelajaran kontekstual berbasis kompetensi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hasilnya adalah peningkatan dalam penyampaian pembelajaran dan kepuasan terhadap proses pembelajaran. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran kontekstual yang juga dikenal sebagai contextual teaching and learning merupakan metode pendidikan yang menghubungkan materi pelajaran dengan situasi nyata yang relevan bagi siswa. Nah, pendekatan ini memungkinkan siswa untuk mengaitkan konsep akademik dengan kehidupan sehari-hari. CTL ini mencakup prinsip-prinsip seperti pembelajaran berbasis masalah, kerjasama, refleksi yang mendorong siswa untuk memecahkan masalah, menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman mereka, dan merenungkan proses dan hasil pembelajaran. Pembelajaran konseptual juga memberikan manfaat penting seperti meningkatkan relevansi pembelajaran, pengembangan keterampilan berpikir kritis, keterampilan sosial, pemecahan masalah, serta mendorong pembelajaran mandiri dan tanggung jawab. Evaluasi dan pengembangan CTL melibatkan penerapan tujuan pembelajaran yang jelas, perancangan instruksi relevan, pelaksanaan model pembelajaran, pengumpulan dan analisis data, kolaborasi antar guru dan siswa, serta evaluasi berkelanjutan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.